Allah tidaklah memberikan sebuah pahala balasan dari amal ibadah seseorang hanya karena pertimbangan fisik dan rupa yang begitu baik, yang begitu rupawan, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Garansi Ilmu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pengajian Kitab Riyadhus Shalihin di hadis yang ke-7. Mudah-mudahan hadis ini memberikan pencerahan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di dalam rangka menjalani kehidupan menuju ke alam akhirat. Sahabat Garansi yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hadis yang ke-7 yaitu wa'an Abi Hurairah, dan diterima dari sahabat Abu Hurairah, yakni Abdurrahman bin Sakhar. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Kenapa dinamakan Abu Hurairah? Pada satu riwayat hadis, pada satu saat Abu Hurairah membawa seekor kucing di dalam kantungnya. Kemudian Nabi melihat kucing tersebut dan ditanyakan apa yang dibawa oleh Abu Hurairah. Setelah dijelaskan, maka Nabi mengatakan, ya Aba Hurairah, hai Abu Hurairah. Maka semenjak itulah beliau diberikan kunyah dengan sebutan Abu Hurairah. Beliau adalah salah satu sahabat yang selalu mengikuti kemanapun Rasul pergi. Maka dari itu salah satu sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya, sampai menurut para ulama 5.374 hadis yang beliau hafal, yang beliau riwayatkan, yang beliau menerimanya langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat Garansi Ilmu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah berkata bahwa Rasul berkata, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada fisik kalian semua, wala ila suwarikum, dan tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Yang dimaksud dengan yang dulu di sini ay la yusibukum 'alaiha wa la yuqarribukum minhu dzalika. Allah tidaklah memberikan satu pahala atas dasar pertimbangan fisik. Allah tidak menjadi dan tidaklah menjadi bahan untuk mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan rupa saja. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, bahwa harta dan anak-anak kalian tidaklah mendekatkan kepada Allah sedikit pun, illa man amana wa amila sholiha, kecuali orang-orang yang beriman dan kemudian berbuat kebajikan. Jadi yang dimaksud dengan yanduru di sini bukan melihat seperti makna melihat yang kita pahami, tetapi makna lebih kepada makna yang dimaksud dengan nadrah ini adalah mujazatuhu wa isbatuhu. Allah membalas seseorang dan menetapkan sebuah pahala bagi seseorang itu bukan atas pertimbangan fisik dan rupa. Dan kemudian walakin yanzuru ila qulubikum, yang Allah lihat dan dijadikan pertimbangan itu adalah hati manusia, hati kalian. Sehingga dalam hadis ini menurut Syekh Ibnu Alan mengatakan bahwa al-i'tina bihalil qalbi, kita harus begitu memperhatikan secara serius terhadap hati kita dan sifat-sifat
yang ada dalam hati kita, kemudian meneliti dan mempelajari ilmu yang berhubungan dengan hati tersebut, dan kemudian meluruskan hati akan tujuan bila kita menuju kepada sesuatu atau bermaksud terhadap sesuatu. Bahkan lebihnya, wa tathiruhu an kulli wasfin madmumin. Kita harus berusaha membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, dan wa tahliyatuhu bi kulli na'tin mahmudin, menghiasi hati kita dengan setiap sifat-sifat yang terpuji. Sebelum saya lanjutkan pembahasan hadis yang ketujuh ini, seperti biasa kita intro dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan sahabat garansi ilmu yang dirahmati Allah. Tadi sudah dijelaskan bahwa berusaha manusia untuk senantiasa mensucikan hatinya dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Sehingga ketika hati itu adalah sebuah tempat di mana Allah melihat hati seseorang, haqqo 'alal 'alim biqadri idda'illahi ta'ala 'ala qalbihi ayyabtisha 'ala sifati qalbihi. Maka hendaklah seseorang manusia yang beriman kepada Allah senantiasa menelaah dan meneliti sifat-sifat yang ada pada hati kita semua, dan perilaku apa saja yang ada dalam hati kita. Kenapa? Sebab ada kemungkinan setiap perbuatan yang kita lakukan itu dicampuri dengan sifat atau keburukan hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perlu kesungguhan kita di dalam meluruskan seluruh hati, membersihkan hati, ketimbang kita menguruskan masalah amalul jawarih. Tapi bukan berarti amal ibadah itu tidak penting, kemudian tidak penting. Artinya bukan berarti bahwa manusia harus terlebih dahulu membersihkan hati, kemudian tidak sholat, kemudian tidak beribadah karena merasa hatinya masih buruk. Akan tetapi ibadah terus dilakukan sambil mengkoreksi hati apa saja, ada penyakit apa saja di dalam hati kita, maka secepatlah hati itu harus diobati. Pada kesimpulannya, bahwa kita ini jangan pernah berlebihan di dalam memandang seseorang dikarenakan amal ibadahnya terlihat begitu banyak. Kenapa? Sebab mungkin saja meskipun amalnya baik, tapi di dalam hatinya menyimpan keburukan. Dan jangan pernah kita melihat dengan penglihatan yang memandang sebelah mata karena perbuatan orang terlihat buruk, sebab siapa tahu dalam hati mereka ada kebaikan. Artinya ada keseimbangan. Memandang orang yang fisiknya rajin ibadah jangan terlalu berlebihan, dan memandang orang yang fisiknya terlihat berbuat kesalahan dan dosa juga jangan pernah menghinakan orangnya, tapi hinakanlah perbuatan buruknya. Itulah pesan-pesan yang dicantumkan di dalam hadis yang cukup singkat ini. Sekali lagi saya simpulkan bahwa Allah tidaklah memberikan sebuah pahala balasan dari amal ibadah seseorang hanya karena pertimbangan fisik dan rupa yang begitu baik, yang begitu rupawan, tetapi Allah melihat sampai di mana hati kita mendukung terhadap amal perbuatan secara fisik, sehingga jadilah kesempurnaan pengabdian kita kepada Allah di saat fisik kita begitu rajinnya beribadah, juga hati kita senantiasa dibersihkan dari berbagai penyakit-penyakit yang akan mengganggu terhadap
kualitas daripada pahala ibadah kita sekalian. Jadi mungkin itu saja para sahabat yang bisa disampaikan pada hadis yang ke-7 ini. Mudah-mudahan dalam durasi yang begitu tidak terlalu panjang tapi membawa kemanfaatan khusus bagi saya sebagai yang membacanya, umumnya bagi sekalian para sahabat dimanapun berada. Terima kasih kepada para sahabat yang selalu setia menonton tayangan channel Garansi Ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, tolong like, share, dan subscribe channel ini untuk kemanfaatan umat, untuk sebuah kebaikan yang insya Allah sampai ke alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.